Tes tadi Bapak sekalian itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu 2,3 juta tadi pasti dapat NIP. Pasti dapat NIP. Makanya saya heran tadi banyak kasus di daerah, kadang manuver di daerah ini beda-beda. Oleh karena itu besok izin Pak Ketua, kami akan menyerahkan formasi. Besok akan dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah, mohon Pak Ketua bisa hadir. Menyampaikan di forum itu besok siang. Ya. Para sekjen, para kepala daerah hadir, besok Bapak silahkan, Bapak warning ini kan Bapak sampaikan ke para kepala, minimal sekda besok datang. Akan dihadiri oleh 1.300-an orang. Bapak sampaikan lagi, kami sudah sampaikan nggak bosan-bosannya Pak. Tapi nggak di daerah ini memang lain-lain tadi. Tadi di Sumatera Utara cukup banyak, saya minta Kanrek di Sumatera Utara bisa segera turun Pak. Nanti sudah turun ya, nanti langsung dilaporkan habis ini. Saya sedih tadi Pak, wah saya kayak mau nangis saya nih. Bukan, saya bayangkan, iya memang betul kejadian, ada orang jual sawahnya karena anaknya tadi untuk bisa jadi honorer, padahal honorer nggak seberapa, itu betul itu. Nah makanya nanti Bapak kita telusuri bareng-bareng, kasus-kasus tadi jika muncul tidak sesuai, harapan saya kita koordinasi dengan Diknas untuk dicabut, saya kira tadi. Nah soal BPKP nanti akan kita tingkatkan lagi, yang PU dan seterusnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan kasus per kasus banyak. Tapi izin Pak Ketua, 2,3 juta komitmen kita selesaikan bersama, termasuk NIP. Kalau memang NIP ini perlu segera diberikan, segera kita keluarkan, kira-kira gitu. Supaya menghol pencalonan tadi. Ya, kira-kira gitu ya. Mungkin gitu ya Pak Anu. Nah. Nanti dengan BKN kita koordinasi soal NIP nanti itu perlu waktu dan waktu tergantung kemampuan keuangan daerah. Kira-kira gitu ya. Nah Bapak sekalian, kita sudah minta SPTJM di kepala daerah. Tetapi memang di daerah ini variatif sekali responnya dan seterusnya. Kemarin soal formasi tadi baru kami rapatkan. Kita harus jemput bola Pak nanya. Daerah ini nggak ngusulkan. Bayangkan, kita sudah minta Pak Ketua, tadi sampai kenapa ini ada kosong, saya bilang tadi, kenapa bisa kosong formasi? Saya minta ditelepon lagi, saya bilang tadi. Yang kosong ditanya lagi ke sekdanya sama kepala daerahnya. Mereka kosong Pak, nggak mau ngajukan. Ada berapa daerah tadi ya? 14 daerah formasi kosong. Saya minta dijemput bola lagi, ditelepon. Teman-teman yang malah dimarahin sama mereka. Sama daerah itu. Oleh karena itu nanti izin Pak Ketua bisa datang besok Bapak sampaikan ini komitmen Komisi 2 dan kita untuk menyelesaikan jangan diselip-selipin lagi. Karena aturannya udah jelas mereka nggak bisa nyelipin. Tanpa ada di database BKN pasti mereka nggak bisa selip. Berarti permainan ada di tingkat daerah. Nah gimana caranya permainan tidak ada? Mari Bapak cari rumus kami. Kadang permainan lebih tinggi dibanding aturan yang bikin aturan ini. Ya. Baik sekalian, Pak Samsur Rizal tadi juga sama soal Satpol PP ini sudah kami urai dengan Kemendagri, insya Allah sudah ada solusi. Cuma ini karena tidak sabar, sepertinya muncul terus. Soal nanti saya minta Pak Abah menjelaskan soal ini ya. Formasi tadi soal Bapak tadi sudah saya diskusikan. Saya minta dijawab tadi sudah selesai tapi formasinya belum keluar. Pasti di guru rata-rata Pak. Iya di guru. Nanti BKN kami minta menjelaskan. Dari Pak Ongku juga sama, saya kira masalah pegawai koperasi dan seterusnya SKTT. Kalau dia tidak punya dapodik mestinya tidak bisa Pak Ongku. Ini menarik menurut kami di Sumatera Utara ini tidak ada dapodik. Kalau betul mereka tidak ada dapodik mestinya tidak bisa diangkat jadi guru. Nanti kami akan minta penjelasan dari dari BKN. Ini rata-rata di Sumut tadi termasuk NIP dan seterusnya. Data kami setuju Pak, data ini kita berbagi soal TNI Polri. Jadi ini kami sedang urai Pak untuk terkait dengan resiprokalnya, maka di RPP-nya nanti akan kami tuntaskan. Terkait dengan Pak Mardhani Alisera, ya tadi ada masalah tadi soal jabatan apa tadi?
Yang di Bekasi analisis kebijakan. Analisis kebijakan ini memang harus ada kemampuan teknis. Tapi kalau memang kemampuan teknis harus dihapus, ini kan sudah 2 kali muncul di rapat bersama Komisi 2. Ya, kalau memang ini sudah dihitung Bapak sekalian, tidak perlu surat kemampuan teknis dan nanti akan menghilangkan kemampuan teknis, ya perlu kita bahas bersama Pak Ketua. Di forum ini tentu harus dihitung. Kami tidak ada kepentingan yang lain kecuali menjaga kualitas dari mereka yang diterima. Kemudian terkait dengan sama SKTT tadi Pak Mardhani Alisera, kemudian ya ini setiap daerah punya interpretasi yang kadang di luar aturan yang sudah kita buat. Progres THK 2 ini mestinya sudah jadi prioritas kita. Jadi nanti Pak Amin THK 2 pasti masuk ini, tidak mungkin tidak. Jadi kadang penerjemah di lapangan ini, kadang memainkan tafsir sehingga untuk mengeruk keuntungan. Kami ingin sampaikan kepada teman-teman, seluruh THK 2 pasti kita selesaikan di 2024. Begitu juga yang masuk database. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan lobby, karena kalau database ada pasti diselesaikan dan teman-teman honorer pasti mendapatkan NIP. Tinggal apakah paruh waktu atau penuh waktu. Kira-kira gitu. Di luar data BKN tadi masih menjadi PR yang nanti akan kita selesaikan bersama. Kami silakan Pak BKN untuk menyampaikan hal teknis tadi. Terima kasih Pak Menteri. Mohon izin Pak Pimpinan, ada beberapa yang perlu kami tambahkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Junimat tadi. Jadi untuk kasus Madinah dan 5 kabupaten kota di Sumatera Utara, Pak Pimpinan, itu sebetulnya sudah kita tindaklanjuti. Jadi kita sudah koordinasi dengan Polda Sumatera Utara, sudah ditetapkan tersangkanya, kepala dinas dan pejabat yang terkait. Bahkan BKN pernah menerima surat dari pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara agar mereka yang kemarin diloluskan karena SKT itu memang nilainya 30% itu dibatalkan. Tapi sampai sekarang kabupaten tersebut tidak membatalkan, maka kami mengambil tindakan mereka tidak kita tetapkan nomor NIP-nya dulu, kita hold karena ini belum selesai. Yang lainnya tetap jalan. Ini dari sebagai bentuk pertanggungjawaban agar tidak menjadi kegaduhan. Sementara mereka sebetulnya kalau dilihat dari nilainya itu sebelum ada SKTT itu memang di bawah dari mereka yang seharusnya lolos karena mungkin SKTT-nya tidak bagus. Jadi ini yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan kebocoran soal, kami sampai saat ini belum menerima pengaduan Pak Pimpinan. Karena soal itu sebetulnya sudah dieksekusi oleh BSSN. Jadi kami membuat bagaimana caranya supaya soal itu betul-betul aman dan pada saat itu dilakukan seleksi, itu betul-betul hanya dari pihak-pihak BSSN dan pembuat soal yang tahu, yaitu konsorsium dari perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang ketiga, sewa laptop. Memang kita sewa laptop. Tidak mungkin kita mempunyai laptop tersendiri yang jumlahnya di beberapa titik lokasi sampai ribuan itu, maka kita sewa. Tapi pada prinsipnya kita akan memformat ulang. Jadi tidak yang dikhawatirkan tadi kalau misalnya soalnya itu jadi bocor karena sewa laptop, kita sudah format ulang sehingga harapannya memang tidak akan ada lagi laptop-laptop itu yang mungkin sudah dimasukkan soal-soal atau yang ada upaya-upaya yang tidak benar dari beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan ini sudah kita lakukan uji forensiknya sehingga insya Allah laptop yang kita sewa itu aman. Kemudian yang keempat, kaitannya dengan joki, memang selama ini masih ada upaya-upaya yang dilakukan untuk perjokian ini. Tapi karena kita sudah menggunakan face recognition, 2 kali kita gunakan ketika masuk dan ketika akan mulai tes, maka joki itu alhamdulillah bisa tertangkap. Nah, sehingga kalau misalnya tadi ada kembar 2 itu by system sebetulnya bisa kita tangkap karena kembar pun mesti ada bedanya. Ya, ada bedanya. Jadi ini kita mengandalkan sistem yang sudah kita bangun selama ini dan alhamdulillahnya memang bisa berjalan secara objektif. Nah, kaitannya dengan verifikasi validasi kami laporkan Bapak Pimpinan
sebetulnya kita sudah melakukan verbal berdasarkan dari surat edaran Menteri Pan-RB tahun 2022 bersama-sama dengan BPKP. Ada pembagian tugas kalau BPKP itu berkaitan dengan kriteria berupa bukti pembayaran nominal gaji yang benar dan sah yang bersumber dari APBN atau APBD, termasuk yang dibayar dari dana BOS dan dana yang bersumber dari pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Daerah. Ini yang menjadi fokus dari BPKP. Sementara untuk BKN, verbal yang dilakukan itu ada 6 poin. Yang pertama SPTJM, kemudian yang kedua SK pengangkatannya sebagai tenaga kontrak atau non-ASN, kemudian kita lihat masa kerjanya, apakah sudah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021, kemudian usianya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Kemudian kita lihat juga pendidikannya yang dibuktikan dengan ijazah, dan yang terakhir adalah jabatan-jabatan yang sesuai dengan SE Menpan. Jadi ini kita lakukan Bapak Pimpinan, dan kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman di BPKP. Sehingga verbal ini harapannya nanti untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu betul-betul memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K. Kemudian tadi kalau misalnya ada rumor yang mengatakan BKN meminta kuota, insya Allah sampai saya ini nggak ada Bapak Pimpinan. Jadi mohon maaf, kami sering mencontohkan pimpinan BKN pun anaknya juga tidak lulus. Sehingga ini bisa terbukti bahwa tidak ada jatah dari BKN untuk memperoleh kuota pengangkatan sebagai calon aparatur sipil negara. Jadi ini tambahan kami, mungkin izinkan Bapak Pimpinan untuk kaitannya dengan mereka yang sudah lulus passing grade tetapi belum dapat diangkat menjadi PNS. Pertanyaan dengan Pak Gus itu mohon Pak Deputi Sinka atau Pak Deputi Mutasi, kami persilakan. Terima kasih Pak Kepala. Mohon izin Pak Menteri, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami laporkan terkait dengan kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Gus Pardikaus bahwa ini adalah pengangkatan P3K guru pada tahun 2021, Pak. Jadi pengangkatan guru P3K guru tahun 2021 itu menggunakan sistem UNBK, sistemnya Kementerian Dikbud. Nah, pada saat itu memang formasi untuk gurunya belum ditetapkan pada saat seleksi dilakukan. Sehingga mereka kemudian mengikuti seleksi dan lulus passing grade yang sudah ditetapkan. Nah, jumlah yang sudah lulus passing grade tadi karena formasi ditetapkan belakangan, maka kemudian mereka tidak semua yang lulus passing grade tadi bisa diangkat. Nah, yang formasinya memang tersedia dan gurunya ada yang juga lulus, maka mereka kemudian diangkat. Jadi pengangkatannya pada saat itu adalah berdasarkan guru yang lulus passing grade dan dia mengajar di sekolah itu, maka mereka diangkat. Guru yang kemudian datang dari sekolah lain, tapi dia mengambil formasi di sekolah itu, maka dia masuk dalam kategori P1. Nah, berapa jumlah P1? P1 itu artinya mereka sudah lulus passing grade, tetapi belum bisa diangkat pada saat itu, di tahun 2021. Jumlahnya pada saat itu adalah 193.954 orang, seluruh Indonesia. Jadi, nah, tetapi kemudian ada kebijakan pada saat di tahun 2022, kebijakan Pak Menteri, maka mereka-mereka yang sudah lulus P1 tadi itu diprioritaskan untuk diangkat di formasi 2022. Tidak perlu tes lagi. Dan mereka yang kemudian sudah lulus itu, formasinya yang sudah diajukan oleh instansi pada tahun 2022 tersebut, itu sebanyak 130.432 orang. Itu sudah diangkat yang dia tidak perlu lagi mengikuti tes di tahun 2022 karena formasinya sudah diusulkan oleh instansi. Artinya masih ada tersisa karena yang jumlah seluruhnya 193 dan yang diangkat di tahun 2022 130.000. Nah, di tahun 2023 kemarin kebijakan yang sama juga diperlakukan. Jadi mereka yang sisa dari P1 tadi itu kemudian diusulkan formasinya oleh instansi kembali di tahun 2023 tanpa tes lagi karena mereka sudah lulus P1. Maka jumlah yang diangkat di tahun 2023 sebanyak 47.975 orang.
Nah, tentu masih ada sisa, Pak. Jadi sisanya sekarang itu adalah 15.547. Ini yang kita berharap di 2024 ini formasinya kemudian dituntaskan oleh teman-teman di instansi. Sehingga seluruh yang P1 sejumlah 193 ribu tadi itu bisa diangkat keseluruhannya. Itu tambahannya Pak Gus Pardi. Terima kasih. Baik, makasih. Izin Pak Ketua, sebelum saya lanjutkan Pak Abba, saya minta silakan. Baik, makasih. Izin Pak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri. Jadi yang pertama mungkin yang Bu Rosi tadi, bahwa seluruh warga negara kan memang memiliki hak untuk bisa melamar jadi ASN. Jadi kalau kita melarang malah kita melanggar undang-undang. Namun kami ada Permen 462 Bu 2020 yang memungkinkan tadi penugasan dosen PNS ke swasta. Jadi ada penugasan di luar instansi pemerintah dan di dalam instansi pemerintah. Yang penting dari Dikbudnya nanti ada penugasan ke perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi kami sudah siapkan Bu di Permen 62 tahun 2020. Koordinasinya sama siapa itu Pak? Nanti Ibu permintaannya ke Kemendikbud selaku instansi pembina. Kemenristek Dikti atau Kemendikbud? Kemendikbud. Nanti kan diktinya ada di Dikbud Bu di sana. Kemudian yang kedua, barangkali nambahkan tadi izin Pak Menteri yang disampaikan Pak Harmen, guru itu memang diberikan kesempatan 2002-2023. 2024 ini kita selesaikan, mereka tetap ikut tes tapi dijamin lulus 100%. Tapi mereka harus terdaftar. Nah bagaimana ketika formasinya terbatas, ketika formasinya ada 100, yang melamar 150, yang 50 ini pun walaupun tidak ada formasinya tetap dinyatakan lulus dan dia akan menjadi P3K paruh waktu. Kenapa harus kita ubah statusnya? Karena setelah Desember sesuai pasal 66 itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Sehingga dia harus jadi P3K walaupun P3K paruh waktu yang sedang kita atur di dalam Permenpan Pak saat ini. Nah kemudian guru yang SKTT tadi memang dari Kemendikbud. SKTT itu ada dua Pak. SKTT untuk khusus itu prioritas dan tenaga honorer. Yang kedua SKTT umum. Walaupun nanti SKTT-nya yang umum lebih tinggi, secara berurutan yang akan dimenangkan walaupun dia nilainya lebih rendah dari yang umum, dia yang harusnya menang sesuai dengan Permenpan. Karena ada urutan prioritas. Jadi kalau saya misalnya nilainya 10, kemudian yang umum itu setelah SKTT 12, saya yang harus dapat. Karena di Permenpan kami menyebutkan bahwa secara berurutan prioritas yang pertama termasuk P1 tadi Pak Gaus izin, yang kedua adalah tenaga honorer. Jadi mereka. Jadi kalau ada formasinya 2, maka dia akan masuk 2 di situ. Nah ini mungkin kalau pelanggaran-pelanggaran itu tadi mungkin itu praktek di lapangan yang memang harus diproses secara hukum. Kemudian dari sisi regulasi, penyelesaian tenaga non-ASN ini walaupun belum selesai di PP ini, kami sudah siapkan Pak perangkatnya semua. Termasuk 2022, 2023, 2023 itu 80%, 2024 setelah ada undang-undang itu 100%. Tapi kami mengharapkan memang seluruh Pemda itu yang punya kewenangan untuk mengusulkan, itu problemnya. Nah, oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan, tapi kalau THK2 atau tenaga non-ASN-nya mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu. Jadi kesempatannya itu menghabiskan proses ini. Nah yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024. Nah kalau dia tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. Nah dengan demikian barangkali besok mungkin Pak Ketua nanti kami sampaikan undangannya Pak. Untuk bisa hadir, untuk menghimbau kepada mereka supaya tetap memasukkan formasi sesuai dengan database yang ada di BKN. Ya. Kemudian yang Pak Gaus tadi, apabila ada salah input data, tapi mereka sudah dinyatakan lulus Pak, tapi jabatannya berbeda, tapi sepanjang kualifikasi jabatan dan unit kerjanya sama, itu masih bisa kita usulkan untuk dilakukan perbaikan Pak. Bisa dilakukan perbaikan. Bersih Pimpinan, saya klarifikasi dikit. Ya. Di Dinas Perhubungan ini yang 50 kota, dan bukan hanya 50 kota, hampir di seluruh Dinas Perhubungan. Karena formasinya tidak tersedia, tadi kan penertiban, kemudian pengaturan jalan. Padahal mereka itu bekerja sudah puluhan tahun, 15 tahun dan lain sebagainya. Tapi nomenklatur jabatannya nggak ada. Karena ya nggak ada. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah
terhadap honorer yang berstatus demikian itu, bagaimana jalan keluar supaya dia jadi ASN? Itu aja Pak. Baik Pak. Jadi yang pertama basis dari formasi itu 3 Pak. 1 kualifikasi pendidikan, makanya kenapa kita cantumkan yang SD Pak. Kalau tidak dicantumkan kebijakan Pak Menteri SD, ini banyak yang tidak bisa terangkat. Makanya kita masukkan tadi yang SD. Yang kedua basisnya adalah jabatan. Yang ketiga adalah unit kerja. Jadi di Kepmenpan 11 2023 nanti harus disisir Pak. Siapkan ada jabatan yang sifatnya generik, yang semua orang bisa masuk. Jadi kebijakan kita sebetulnya lebih menghargai pada pengabdian dan dedikasi Pak. Sehingga kita korbankan dulu tuh aspek profesionalitas, aspek syarat dan sebagainya. SD pun Pak itu hanya diperuntukkan bagi tenaga non-ASN Pak Ketua, Pak Gawis. Jadi bagi mereka yang umum dia wajib memenuhi syarat paling kurang SMA atau S1. Jadi ini hanya limitatif untuk tenaga non-ASN. Barangkali itu Pak Menteri sebagai tambahan. Masih. Ya baik, jadi sebenarnya linear Pak keputusan yang kami buat. Bahkan Pak Ketua waktu itu menyampaikan kan banyak yang enggak lolos kalau lulus SMA. Maka kita bikin sekarang SD. Supaya yang masuk database BKN bisa kita selesaikan. Ini semua afirmasi karena Bapak waktu itu memutuskan bersama Komisi 2 agar ini terangkut semua. Kira-kira begitu. Oke. Baik Mas. Cukup ya. Baik. Ketua, izin Ketua mau menyampaikan ini sebelum ditutup. Oh ya, silakan. 8.000 berkas. Berkas 8.000. Saya ada juga, tapi nanti belakangan aja. Silakan Pak Anggo. Ya Pak Ketua, lupa saya dari Bu Rosi tadi. Jadi Bu Rosi, ini masalahnya tidak hanya perguruan tinggi tapi juga di swasta. Ini kiai, guru Katolik semua komplain ke kami karena kebijakan di Diknas itu memberi ruang swasta ikut P3K. Sehingga mereka kemudian pindah ke perguruan tinggi negeri. Sehingga mereka yang telah dibina jadi kosong. Nah harapan kami nanti ini juga ngundang Diknas Pak Ketua untuk menyampaikan ini kembali. Baik. Terima kasih. Silakan. 8.000 kasus. Sayang pemilu sudah berlalu. Ini pengabdian sama DPR. Luar biasa Pak Anggo, luar biasa. Iya. Hebatnya Komisi 2 di situ. Terima kasih Pak Anggo. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira tadi sudah banyak hal yang kita diskusikan. Nah mengenai kasus-kasus ini saya kira nanti di daerah tolong jadi catatan Kementerian PAN-RB dan BKN. Ya. Jadi tidak hanya dijawab secara lisan di sini, tapi juga ditindaklanjuti di tempat-tempat yang tadi disebutkan itu. Mungkin itu cuma hanya simptom saja, ya gejala gunung es yang mungkin di tempat yang lain juga banyak kasus seperti itu ya. Dan hati-hati itu kalau nanti menyelesaikan soal yang tadi itu, karena yang paling bertanggung jawab adalah yang menseleksi dan menerima. Ya, kalau tenaga honorer atau apa itu ya, yang penting buat mereka lulus. Nggak mungkin mereka melakukan itu kalau nggak ada yang nawarin. Nah, jadi kalaupun mau dihilangkan yang sudah lulus itu dengan cara yang begitu, itu harus betul-betul dicek memang dia lulus karena pakai pendekatan itu saja, atau mungkin ada juga yang tadi saya katakan dia secara pasang grade lolos, cuma karena khawatir yang lain pakai begituan, dia pakai gitu juga. Nah ini, itu bahayanya ini. Tapi yang paling tanggung jawab adalah oknum-oknum yang melakukan praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah bagi Bapak Ibu sekalian, kita punya 5 kesimpulan, tapi di luar 5 kesimpulan ini ada 2 hal Pak catatan. Yang pertama tadi kami menunggu nanti draft rancangan peraturan pemerintahnya. Ya, 1-2 hari ini Ibu Ses ya mungkin kasih ke teman-teman sekretariat. Yang kedua tadi, bahwa komitmen kita adalah menyelesaikan seluruh masalah tenaga honorer yang mungkin tahap pertama ini baru 2,3 juta. Jadi masih ada lagi Bapak Ibu yang lain yang nanti ya siapapun tadi, kalau Pak siapa tadi bilangnya, Pak Riswantoni ya, entah siapapun nanti di Komisi 2, tapi siapapun dari Menteri PAN-RB di periode berikutnya, tapi itu harus juga menjadi PR kita gitu, yang belum selesai semua.
Baik, tolong tampilkan draft kesimpulan kita. Ya. Mau buka puasa nih, Bu Reka. Ditungguin sama menterinya Bu Reska. Nomor 1, Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Pan-RB menyepakati bahwa pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sebagaimana amanat pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN. Setuju ya? 2. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian Pan-RB dan BKN memberikan sanksi yang tegas kepada PPK yang masih melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun ini sanksinya belum diatur ya. Iya kan? Harusnya di PP nanti ini. Iya kan? Ada di PP ya? Oh, ya. Oke. Tapi ya paling tidak ini komitmen kita. Setuju Pak ya? Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian PNB untuk menyediakan alokasi formasi P3K yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN sehingga penataan tenaga non-ASN dapat diselesaikan pada tahun 2024. Iya, 100%. Setuju ya? 4. Dalam rangka menyelesaikan pengangkatan tenaga non-ASN, Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Pan-RB meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan instansi daerah untuk segera mengusulkan formasi P3K tahun 2024 sesuai dengan jumlah tenaga non-ASN yang ada di setiap instansi. Setuju ya? Tapi khusus untuk ini ya, bisa nggak ya Kementerian Pan-RB atau BKN itu jemput bola gitu. Ini kan nunggu-nunggu mereka kan nggak jelas nih. Nunggu-nunggu mereka ini kan sebetulnya karena tadi kan soal anggaran juga nih kan ya. Apa namanya, mau diparuh waktukan atau mau dipenuh-waktukan kan kira-kira gitu. Dikasih deadline aja, nanti takutnya nanti jadi alasan terus ini. Nanti nggak selesai-selesai. Catatan aja. Nomor 5. Komisi 2 DPR RI meminta BKN segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP P3K tahun 2021-2023, terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN agar segera bekerja dan mendapatkan penghasilan. Ini yang tadi komitmen kita ya, segera NIP-nya. Ada komentar? Pimpinan, jadi kan kita sekarang verbal juga ya Pak Pimpinan ya. Jadi verbal itu memang kemarin ada beberapa yang sengaja dimasukkan oleh instansi, sebetulnya dia tidak memenuhi kriteria. Kriteria yang saya bacakan menurut SMN PAN tadi. Sehingga verbal itu nanti hasilnya ada yang tidak memenuhi kriteria. Nah, apakah yang tidak memenuhi kriteria juga akan kita angkat. Padahal sebetulnya mereka itu justru harusnya tidak dimasukkan gitu loh. Pada saat itu kan kita belum verbal. Tapi datanya namanya masuk dalam 2,3 juta? Masuk, iya. Masuk? Iya. Tapi kalau kita verbal hasilnya, mohon maaf, mungkin dia sebagai driver, sebagai pengaman dan sebagainya. Itu sengaja dimasukkan karena dari instansi itu yang penting masuk dulu. Sementara yang tertib, instansi yang tahu bahwa itu sebenarnya enggak, itu malah jadi enggak diangkat. Ini jadi masalah. Makanya yang nomor 3 tadi sebetulnya yang memenuhi kriteria dan yang lulus. Yang nomor 5? Termasuk nomor 3. Nomor 3? Ya. Nah yang terdata? Komisi mendukung Kementerian PAN untuk menyediakan, oh mohon maaf. Oh ya nomor 5, mohon maaf, nomor 5. Iya nomor 5. Jadi ada tambahan yang memenuhi kriteria hasil verbal, verifikasi validasi. Kita kan sekarang melakukan verbal. Jadi mohon maaf, kalau kita pakai istilah itu kadang-kadang datanya itu, mohon maaf, data sampah masuk dulu. Gitu. Sementara sebetulnya dia tahu bahwa tidak memenuhi kriteria menurut SMN PAN-RB. Ini sering kita jumpai. Bahkan BPKP pun juga tadi yang saya sampaikan kadang-kadang tidak menemukan dokumen itu. Apakah ya, artinya dari sisa nama yang 1,7 ini sekarang kan masih bisa diganti namanya dong kalau gitu.
Intinya enggak, karena sudah ditutup di Desember 2021. Artinya ada kemungkinan dihilangkan, tidak jadi 1,7. Iya, betul. Ada kemungkinan gitu. Jadi kami khawatir ketika misalnya semua yang, mohon maaf, yang 3 jabatan itu diangkat, sementara itu tidak memenuhi kriteria, itu nanti bisa menimbulkan iri dari instansi lain yang dari awal memang dia tidak memasukkan. Itu yang kita khawatirkan. Ini kasus baru ini. Ya kan, kalau misalnya dihilangkan, berarti kan kita tidak committed 2,3 juta. Padahal sebenarnya di luar yang 2,3 juta masih banyak juga yang ngantri gitu loh. Contoh yang kayak saya tadi bilang 7 orang itu, yang dimasukin itu yang umurnya baru 1 tahun 2 tahun, tapi yang udah belasan tahun, puluhan tahun nggak dimasukin. Mereka nggak bisa masuk karena sudah di close. Nah tiba-tiba formasinya jadi nggak sampai 1,7, nah gimana nih? Izin Pak Ketua, waktu itu kan kalau kita buka lagi, ini nggak akan selesai. Bahkan melampaui periode kita kan gitu. Bisa 3 juta, bisa 4 juta, bahkan 5 juta. Maka sepakat di 2,3 juta. Tapi jika di tengah jalan memang ditemukan kekeliruannya fatal, misalnya driver tadi dimasukkan, ternyata ditemukan ini. Di verbal bertahap ini, yang secara kasat mata ini memang nggak bisa. Nah, jadi ini bisa di pending tapi tidak bisa nambah baru. Karena kalau nambah baru, toh nanti kan akan ada, ya tugasnya Menpan berikutnya lah pimpinan di situ kan. Nah, tinggal beresin kira-kira gitu. Nah, jadi ini urusannya banyak. Memang ini Bapak semakin duduk sama kita 3 hari, nanti Bapak semakin tahu masalahnya betapa semak belukar di daerah, input macam-macam yang asal masuk, data. Ini Pak Aminur Rahman pernah jadi wali kota. Yang penting saya nggak di demo, saya masukkan daftar. Padahal daftarnya jelas sampah ini kira-kira gitu. Nah, yang tadi ditemukan, oleh karena itu perlu ditambah di situ kira-kira. Jadi database PKN yang memenuhi kriteria dan lulus. Nah, sehingga nanti yang data sampah yang asal masukkan oleh kepala daerah tadi, yang kasat mata kelihatan sekali Pak Ketua, itu bisa di take down kira-kira gitu. Vervalnya BKN, verifikatornya sama BPKP. Kira-kira berapa persen itu yang ditemukan yang kayak begitu itu? Nyampe 5% nggak? Lo nggak kan pengalaman kemarin yang 2,3 selesai 500 itu yang berarti udah clear tuh yang 500 itu sesuai. Nah dari 1,7 ini kan atau sederhana gini, udah berapa kasus yang didapat? Izin Ketua. Karena ini susah, ini kan dibuat ada verifikasi lagi, ya kan? Padahal waktu itu kalau kita lihat skemanya itu kan udah langsung otomatis tuh. Ya kan nggak ada ini kan berarti ada yang gugur. Oke lah, kasusnya kayak tadi misalnya. Nah itu kira-kira berapa persen? Karena nanti kalau misalnya kita nggak punya data yang pasti, ya ini buka lagi peluang untuk banyak cawe-cawe lagi nanti. Nih ada orang masuk lah, inilah segala macam kan gitu. Silakan Pak Amin. Terima kasih Ketua. Mensikapi dinamika yang ada di internal BKN ya, saya mendapatkan laporan dari beberapa daerah yang sudah dinyatakan memenuhi syarat lulus tes CAT sampai tes-tes yang lain. Itu pemberkasan itu sebetulnya BKN sudah membuat norma yang cukup ketat ya. Sehingga di situ setiap seleksi itu tidak semua 100% bisa terbit NIP-nya. Itu fakta. Jawa Timur kemarin itu cukup signifikan menurut saya. Ya, pada waktu kunjungan kerja kemarin ke sana. Sempat saya klarifikasi. Persoalannya apa? Ternyata dari daerah yang diminta oleh BKN melengkapi, mencukupi semua persyaratan untuk terbitnya NIP itu juga menjadi persoalan tersendiri Ketua.
Jangan-jangan ini ada ruang gelap lagi, kesempatan memenuhi, mencukupi persyaratan terbitnya NIP ini. Mohon maaf, ini ada di daerah, karena dari BKN menurut saya sudah cukup firm itu ya, tapi di daerah. Ini dari sisi ini, belum lagi dari sisi formasi. Enggak salah kalau Pak Menteri hari ini ada 16 daerah atau berapa daerah yang enggak ngajukan formasi. Itu ada unsur kesengajaan Ketua. Maka saya setuju sanksi ini harus tegas diatur di RPP itu nanti juga menjadi bagian yang memberikan efek jerah pada daerah. Saya kira itu Ketua. Terima kasih. Iya. Enggak, jadi maksud saya gini, makasih Pak Amin. Kalau memang kasusnya tidak banyak, ya kita nggak perlu masukkan itu dalam kesimpulan. Jadi kita konsisten saja dengan kesimpulan kita di awal dan kebijakan yang diambil oleh Kementerian PAN-RB dan BKN. Bahwa kemudian di tengah jalannya ada 1-2 kasus deviasi, ya apa boleh buat gitu. Tapi kalau nanti kita cantumkan itu jadi excuse, gitu loh. Makanya saya tanya berapa besar. Dari sekarang ada berapa kasus yang kayak gitu di berapa daerah misalnya? Ada 10? Silakan Pak Soeharto. Ya, mohon izin Pak Ketua. Kalau sampai penerimaan sampai dengan 2023, karena memang yang mendaftar itu sesuai dengan kualifikasinya, mereka kemudian sampai dengan 2023 belum ditemukan kasus itu. Tapi dari database yang masuk ke kami di dalam database BKN, itu ada jabatan-jabatan seperti pengemudi, kemudian ada pramubakti atau cleaning service yang juga kemudian dimasukkan oleh teman-teman di instansi. Nah jumlahnya ini mencapai hampir 20%-an, sekitar 20%-an. 20% dari total? Dari sekitar 1,7 dari sisanya itu. Banyak. Sangat banyak. Itu sebabnya kenapa kemudian kalau kita mengatakan bahwa yang dimasukkan ini adalah seluruhnya, berarti kita secara tidak langsung melegalkan yang namanya pramubakti, pengemudi, dan security itu boleh diangkat menjadi ASN. Artinya formasinya akan dibuka kembali. Padahal selama ini kan sudah ada kebijakan tidak membuka formasi untuk 3 jabatan itu. Itu Pak Ketua. Tambah Pak. Jadi tadi saya sampaikan, karena memang itu sebetulnya menurut SMN PAN kan tidak boleh ya Pak. Kan ada tadi kriterianya, ada 6 kriteria tadi. Nah kalau misalnya ini diangkat, saya khawatirnya instansi yang tertib, yang tahu bahwa itu tidak akan diangkat dan tidak masuk dalam database, ini juga menjadi kasihan Pak. Mereka yang tertib malah tidak diakomodir. Ini yang menjadi permasalahan kita Pak. Ya yang lebih kasihan lagi, kalau ada formasi hilang 340.000, yang ngantri jutaan lagi di luar nggak masuk gara-gara yang mengusulkannya salah. Kalau 20% kan 340 ribuan itu. Gitu. Nah sementara tadi itu ada 8.000, ada berapa ribu, tempat saya ada 7 orang. Ya. Yang nggak bisa masuk gara-gara kena kita close, tapi ternyata ada 340.000 yang terbuang formasinya gitu. Ini yang harus kita ini. Banyak loh itu Pak Menteri, 340.000 itu. Jadi bukan soal kasihan sama instansi yang tertib. Kita lebih kasihan sama ibu bapak yang ngantri nggak masuk. Karena sudah di close 2,3 juta. Padahal ya kita baru tahu nih sekarang. Ada 340.000 yang kemungkinan hilang tak terangkat. Nah, di halaman 25, nih saya enggak tahu nih, di halaman 25 itu ya. Di situ jadi proyeksi sisa non ASN yang belum diangkat tuh 1,784588. Ada bintangnya, keterangan. Data proyeksi sisa tenaga non ASN secara realisasi dapat lebih besar. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah memprediksi akan lebih besar, bukan malah lebih kecil. Ini nih, karena satu, tidak semua formasi khusus terisi oleh peserta formasi khusus non ASN. Dua, belum semua peserta lulus seleksi tahun 2021 dan 2022 ditetapkan nomor induknya.
Jadi kalau lihat dari halaman ini, sebenarnya pemerintah membuka peluang bisa nambah di luar 1,7. Tetap dalam 2,3 gitu. Nah, tapi faktanya sekarang ada kemungkinan hilang 340.000. Enggak, ini pertanggungjawaban kita saja, ya kan? Kita close, nggak boleh nambah 2,3 juta. Tapi ternyata ada yang formasi 340.000 yang kosong. Wah, ini harus kita bicarakan lagi nih Pak Menteri nih. Gimana treatmentnya yang 340.000 ini? Pimpinan, saya pimpinan. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih pimpinan. Dulu kita ketika RDP dengan Pak Menteri, Menpan RB, terhadap 2,3 juta. Pak Menteri pernah menyatakan ke kami bahwa 2,3 juta itu BPK mendapatkan temuan. Saya nggak tahu itu temuannya apa. Dan kami ketika itu meminta untuk ditelusuri. Seperti yang disampaikan oleh Kepala BKN barusan, bahwa format-format yang disampaikan tadi, apakah cleaning service, sopir, sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku, sebetulnya itu tidak boleh masuk dalam database. Kan begitu. Ini kan memang maaf nih, ini kan kesalahan dari Menpan RB, kenapa sampai itu terinput. Sehingga korbannya ada sekitar 20% yang disampaikan oleh ketua. Kalaulah ini bisa dijadikan temuan BPK bahwa ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, apakah itu bisa dijadikan alasan apa yang ketua tawarkan tadi. Jadi ini temuan BPK, sebetulnya saya ulang lagi, ketua-ketua sedang ngomong, itu yang namanya cleaning service, sopir, kan nggak boleh masuk ketua, sesuai dengan aturan. Apakah itu bisa dijadikan pembenaran untuk kebijakan yang diambil oleh BPKN tidak mendapatkan NIP itu, atau bagaimana? Itu hanya sekedar informasi yang pernah Pak Menteri sampaikan kepada kami ketika itu terhadap temuan BPK. Terima kasih, pimpinan. Ya, makasih Pak Gaus. Jadi begini, saya kira ini harus kita bicarakan secara khusus juga dan serius nih, ya. Informasi yang kita dapatkan ini, ya. Mungkin begini, saya usulkan, ya poin 5 ini tetap kita setujui, ya. Jadi ini menunjukkan kenapa kita pakai tetap dengan kata yang telah terdata, itu komitmen kita. Nah, nanti kita tambahkan poin 6, ya. Poin 6-nya lagi disusun nih sekarang. Jadi terhadap misalnya temuan, ya, hasil verfak yang tidak sesuai dengan ini, maka kita harus bicara lagi nih kebijakannya mau bagaimana ini. Iya kan? Coba terhadap temuan hasil verifikasi faktual, verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP yang berpotensi kehilangan sekitar 20%
sekitar 20% dari 2,3 juta 1,7 ya, dari 1,7 formasi yang akan diangkat Komisi 2 DPR RI dan Menteri Pan RB ya, dan BKN. Jadi danya satu aja, DPR RI, Menteri Pan RB dan BKN. Akan membahas lebih lanjut pada raker berikutnya. Gitu ya, Saudara Menteri? Ya. Ada aja. Kenapa? Apa? Yang akan diangkat menjadi P3K. Itu 1,7 juta formasi yang akan diangkat. Oh ya. Yang akan diangkat menjadi P3K itu ya. 1,7 formasi yang akan diangkat menjadi P3K. Nih, pemain silat semua begini. Yang akan diangkat menjadi P3K. Lah itu tadi nyelip itu tuh, coba contoh sama saya tuh. Kenapa? Selip katanya. Ketua, boleh minta contoh enggak Ketua? Contoh. Iya. Contoh? Itu yang selip-selip tadi. Tadi udah kan itu ditemukan. Apa daerahnya? Yang verbal itu. Ya tadi misalnya kan kan ada disyaratkan ya, bahwa mereka tuh guru ini. Nah ternyata driver, pramusaji itu dimasukkan. Ya, itu kalau beda kompetensinya, ya kan, beda keahliannya. Sekarang sama-sama keahlian, hanya beda sertifikasi pendidikan. Nah, ini apakah masuk dalam kriteria itu? Ya enggak tahu saya. Enggak kayaknya, kalau itu enggak sih. Itu enggak. Itu enggak. Kalau itu tidak? Enggak. Ya sudah, kalau tidak nanti saya akan suarakan ini di daerah, karena di dapil saya ada yang bermasalah. Boleh. Nanti kita bahas itu. Bapak kumpulkan aja data, nanti kita raker berikutnya, nanti kita bahas. Siap, terima kasih Pak. Oke, setuju ya? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, ternyata PR kita nambah terus nih. Dengan kita menyepakati 6 kesimpulan ini, kita bisa mengakhiri rapat ini. Sebelum saya tutup, kami mengucapkan terima kasih banyak pada Saudara Menteri Pan RB dan seluruh jajaran, kemudian Kepala BKN beserta seluruh jajaran. Terima kasih juga pada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI, Komisi 2 yang saya hormati. Ini tadinya saya nggak mau baca, tapi sayang juga udah dibuat soalnya. Sebelum saya tutup, saya baca pantun dulu nih Pak Mardhani ini. Di Kota Bekasi banyak melati. Melati putih buat seremoni. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih telah mengikuti rapat ini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Jikalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Ini lama-lama ini Pak Menteri ini nyuruh kita setiap raker buat pantun nanti ini. Terima kasih sekali buat kita semua. Saya akhiri.
dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.